Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kita sekalian. Pada saat ini renungan firman Tuhan akan saya berikan judul Prioritas Surgawi. Mari bersama kita membuka ayat pokok kita di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan 20. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Puji Tuhan. Prioritas. Hal ini menentukan apakah selama kita hidup di dalam dunia ini, kita telah menjalani kehidupan ini dengan penuh arti atau tidak. Tidak ada pengalaman yang lebih menyedihkan daripada ketika tiba saatnya nanti menjelang ajal dan mendapati bahwa kita hidup selama di dunia ini untuk hal-hal yang tidak bernilai kekal, bernilai surgawi. Dan tidak ada pengalaman yang lebih menyenangkan daripada ketika kita menyadari bahwa selama kita hidup, kita berlaku setia dan hidup untuk hal-hal yang sangat berarti bagi kerajaan Allah. Bagaimana cara menjaga agar prioritas itu tetap pada tempatnya? Mazmur 16 ayat 8 dikatakan di sana, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kita menjaga agar prioritas surgawi ini tetap dalam pikiran dan hati kita. Pandanglah senantiasa kepada Tuhan. Pandanglah senantiasa kepada firman Tuhan. Berjalan seturut dengan firman tuntunan di dalam firman Tuhan. Mari kita membayangkan bagaimana jika kita sedang berdiri berhadapan muka dengan Kristus. Apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan? Itu menjadi hal terpenting dalam hidup kita. Apakah yang kita inginkan ketika kita berhadapan dengan Kristus, hal-hal itu mengandung nilai-nilai yang sifatnya sementara, atau hal-hal yang bersifat kekal, bersifat surgawi? Ataukah yang Bapak Ibu inginkan ketika berhadapan dengan Kristus, apakah seperti yang diinginkan Rasul Paulus? Rasul Paulus dalam ayat pokok tadi melayani jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Kristus dan mengasuh mereka sama seperti ibu mengasuh dan merawati anaknya. 1 Tesalonika 2 ayat 7. Karena bagi Paulus melayani jiwa-jiwa itu lebih menjadi prioritas dan bukan untuk hal yang fana. Maka hari yang dinanti-nantikannya untuk bertemu dengan Kristus dalam kekekalan nanti, itu menjadi pengalaman yang sangat penting dan luar biasa baginya. Mari kita meneladani Paulus ini. Mari terus kita menjalani kehidupan ini sebagaimana kita harapkan kita nanti dapati di surga. Apapun yang akan menjadi penting kelak di sana, di kekekalan nanti, mari jadikan itu hal yang terpenting saat ini ketika kita ada dalam dunia ini. Berikut adalah firman Tuhan yang memotivasi kita untuk kita terus menjaga prioritas surgawi ini. Mari kita membuka dalam 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15. Dikatakan di sana,
Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kita membuka lagi dalam 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ini adalah prioritas kita orang-orang percaya. Kita harus mewartakan kabar berita sukacita ini, bahwa Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Firman Tuhan ini menjadi peneguhan bagi kita ketika kita menginformasikan, kita menjadi pemberita, kita menjadi pembawa kabar sukacita seperti yang Paulus juga lakukan. Dan dalam 1 Tesalonika 1 ayat 10 dikatakan di sana, Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Yesus yang menyelamatkan manusia dari murka Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 36 dikatakan di sana, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Prioritas yang berikutnya adalah kita percaya kepada anak. Kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita percaya kepada janji-janjinya, kepada firman-Nya. Dan kita taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah prioritas surgawi yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Sebelum saya mengakhiri renungan pada saat ini, mari kita merenungkan bersama-sama. Kita pikirkan bersama-sama, apakah Bapak Ibu Saudara sudah dan terus membawa berita kasih karunia yang menyelamatkan dalam hidup seseorang? Apakah Bapak Ibu Saudara mempunyai seseorang yang menjadi mahkota sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian? Bapak Ibu bisa membuat daftar hal-hal yang seharusnya menjadi terpenting dalam hidup Bapak Ibu Saudara, dan membawa daftar itu dalam doa, dan mintalah ke Allah agar menolong Bapak Ibu Saudara kita semua agar menjaga prioritas itu sampai akhirnya prioritas Allah juga menjadi prioritas kita sekalian. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur saat ini kami mendengar firman-Mu berpesan kepada setiap pribadi kami, agar kami memiliki prioritas-prioritas surgawi, yaitu kami harus melayani jiwa-jiwa, dan kami harus percaya dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat-Mu, segala pergumulan yang ada, mari Bapa nyatakan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya